Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami semua datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami akan mendapat kekuatan yang baru di dalam-Mu Yesus. Karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan Yesus, aku percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan hidupku. Kau Allah yang sanggup menyembuhkanku. Tuhan Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, kuasa Roh-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Oh Yesus, kami dapat kekuatan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Yesus, aku percaya Tuhan, mujizat dari-Mu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari nikmati hadirat Tuhan. Percayalah bahwa kita akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yang sakit akan dipulihkan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh
keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini ada dua momen yang paling tidak bisa dilupakan oleh manusia. Yang pertama disebut kenangan indah atau the sweet unforgotten moment. Nah, kenangan indah itu misalnya kita saat memperoleh hadiah, atau saat misalnya saat kita teringat momen-momen di mana bertemu dengan kekasih. Nah, pasti kenangan indah itu akan menjadi cerita yang terus kita ingat, yang akan kita ceritakan. Saat kita menceritakan tuh kita seperti memiliki kebahagiaan tersendiri gitu. Dan yang kedua yaitu adalah kenangan buruk atau the bad unforgotten moment. Kenangan buruk itu biasanya bisa merupakan rasa pahit, sedih, atau sakit hati. Bisa juga merupakan misalnya saat kita terkena penyakit, bencana, dan lain-lain. Dan peristiwa-peristiwa ini yang kenangan buruk itu mungkin tidak dapat kita lupakan begitu saja. Misalnya kita akan terus mengingat wajah orang yang menyakiti kita, atau kita nggak mampu mengampuni. Nah, jadi bagaimana dengan saudara? Apakah kenangan buruk itu terus menghantui kehidupan saudara? Apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain yang sudah berbuat jahat kepada diri kita, yang membuat kita memiliki kenangan buruk seperti itu? Jadi kita harus ingat bahwa memang mengampuni bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika orang tersebut menyakiti kita nggak sekali, tapi berkali-kali. Alkitab menyatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, atau Anda bisa baca sampai ke ayat berikut-berikutnya, itu menjelaskan bagaimana Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus berapa kali dia harus mengampuni. Nah, jadi di perikop sebelumnya itu dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya tentang menegur dan menasihati seseorang yang berdosa. Nah, Petrus di dalam ayat 20 dalam Matius 18 ayat 21 dia menanyakan ke Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali. Jadi Petrus itu sampai bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang menjahati saya, seperti itu. Mungkin di benak Petrus dia kan sebagai manusia yang juga memiliki kemampuan yang terbatas, dia mungkin memiliki batas kemampuan untuk memaafkan 7 kali, mungkin secara logikanya dia. Kan tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan 70 kali 7 kali itu yaitu tentang menyatakan pengampunan yang tanpa batas. Jadi mengampuni orang lain berapa kali pun dan tanpa syarat apapun. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa mengampuni itu tanpa batas. Nah, mungkin kita bisa membayangkan saat kita menjadi Petrus. Mungkin saat kita menjadi Petrus, kita membayangkan bagaimana aku bisa mengampuni tanpa batas. Bagaimana aku, dalam logikaku yang menyatakan aku hanya bisa mengampuni 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus malah mengajarkan kita mengampuni tanpa batas. Tuhan Yesus memiliki ukuran yang lebih tinggi, yaitu pengampunan tanpa batas. Itu akan sangat sulit untuk dilakukan, apalagi berkali-kali. Tampaknya seperti pernyataan Tuhan Yesus itu mungkin bagi kita kayak kurang manusiawi. Bagaimana mungkin bisa kita mengampuni orang tanpa batas? Tapi Tuhan Yesus mempunyai alasan. Dan alasan tersebut adalah mari kita lihat dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang ada seorang raja yang memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan. Dan setelah diadakan perhitungan, ternyata didapati seorang hamba yang berhutang kepada raja dengan jumlah yang mengejutkan, yaitu 10.000 talenta. Jadi saya membaca dari beberapa literasi, 10.000 talenta itu ada yang mengkonversikan di dalam perhitungan saat ini itu bisa mencapai, ada yang mengatakan 2,4 triliun, ada yang sampai 4,8 triliun. Jadi saudara bisa membayangkan bahwa hutang yang sangat besar seperti itu adalah hutang yang benar-benar sangat-sangat sulit untuk bisa dilunasi. Jadi jika di zaman sekarang itu jumlahnya begitu luar biasa, apalagi di zaman Tuhan Yesus. Dan saya juga membaca literasi bahwa pada zaman itu Raja Herodes saja hanya mendapatkan pajak sebesar 900 talenta setiap tahunnya dari seluruh wilayah kerajaannya. Dan hamba itu dia berhutang 11 kali lipat lebih dari pajak yang didapatkan oleh Raja Herodes. Jadi kita bisa bayangkan bahwa hamba itu berhutang begitu besarnya. Sampai dalam logika kita, dia kayaknya nggak bakal mungkin bisa membayar hutangnya tersebut. Oleh karena itu wajar jika kita mendengar jika kita tahu rajanya itu marah saat mendengar hutang yang sebanyak itu dan meminta supaya hamba tersebut melunasi hutangnya. Nah, namun saat mendengar keputusan raja, hamba itu bersujud kepada raja dan memohonkan belas kasihan kepada raja. Oleh karena itu tiba-tiba raja seperti kayak berubah 180 derajat dan ia berbelas kasihan kepada hamba itu. Dan dia berkata, baiklah seluruh hutangmu tidak perlu lagi engkau bayar, aku akan menghapuskan segala hutangmu. Saudara bisa membayangkan bagaimana bahagianya, sukacitanya hamba itu saat tahu hutangnya yang begitu besar yang gak mungkin ia lunasi itu dihapuskan oleh raja. Begitu saja dihapuskan oleh raja. Nah, yang menarik itu raja nggak mengatakan ya sudah kamu membayar setengah atau seperempat aja, tapi raja mengatakan seluruh hutangmu lunas, nggak usah kamu bayar lagi. Jadi hamba ini mendapatkan kemurahan dari raja. Nah, kemurahan yang pada dasarnya nggak pernah layak untuk didapatkan oleh hamba itu. Nah, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Saat hamba tersebut pulang dengan sukacita, ia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi 100 dinar itu bukanlah jumlah yang sebanding dengan 10.000 talenta. Kita juga membaca kalau dirupiahkan sekitar hanya 4 juta rupiah. Namun ketika melihat temannya itu, rasa sukacita hamba itu seperti hilang dan berubah menjadi rasa benci dan marah kepada temannya yang berhutang dengan dia. Dan dia akhirnya menagih hutangnya ke teman itu. Jadi saat dia dipenuhi rasa benci dan marah, dia
menagih hutangnya ke teman itu. Mungkin dia mengatakan, enak aja kamu hutang, ayo bayar. Nah, jadi hamba raja itu menyeret temannya sendiri dan memasukkan ke dalam penjara. Nah, kisah ini dilanjutkan dengan dilaporkannya perbuatan hamba itu kepada raja oleh teman-temannya. Dan saat itu juga raja menjadi marah dan memanggil hamba itu. Raja berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Jadi raja itu menjadi begitu marah dan akhirnya menyerahkan hamba tersebut kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Jadi Tuhan Yesus mengakhiri kisah ini dengan mengatakan, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, perhatikan detail cerita ini. Tuhan Yesus sengaja mengisahkan seorang hamba yang punya hutang begitu besar yang dia sendiri gak akan mampu melunasinya. Namun dihapuskan begitu saja oleh sang raja. Jadi Tuhan Yesus ingin menekankan sebuah hal yang dinamakan kemurahan kepada Petrus. Jadi nilai hutang sang hamba dalam cerita ini itu sengaja dibuat begitu besar oleh Tuhan Yesus, menggambarkan sebenarnya dari awal itu hamba itu nggak mampu untuk membayar hutang tersebut. Ia hanya akan menjadi seorang hamba yang memiliki hutang sepanjang umur hidupnya. Dan hanya kemurahan raja sajalah, hanya kemurahan raja yang bisa membayar hutang itu. Dan pada akhirnya sang hamba mendapatkan kemurahan itu. Tetapi apa responnya setelah itu? Ketika ada temannya yang berhutang kepadanya, dia malah menagih. Dan saat temannya itu memohon belas kasihan kepadanya, dia nggak peduli, dia tetap menagih hutangnya. Dia nggak memberikan kemurahan. Ia lupa bahwa dirinya baru saja mendapatkan kemurahan dari raja. Ia lupa betapa besarnya kasih karunia yang sudah ia dapatkan, dan ia tidak memberikan hal yang sama kepada orang lain. Jadi, jelas melalui kisah ini, Tuhan Yesus menggambarkan pengampunan secara vertikal dan horizontal. Hamba yang hutangnya begitu besar dihapuskan begitu saja oleh raja, menggambarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan yang mau memberikan kemurahan kepada kita. Dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita, untuk menghapuskan semua dosa kita, memberikan pengampunan kepada kita. Namun seringkali yang terjadi adalah orang yang sudah diampuni, kita yang sudah diampuni, seringkali kita nggak memberikan pengampunan yang sama kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus, jangan sampai berbuat demikian. Jadi orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah, ia juga harus belajar untuk mengampuni orang lain. Jadi kasih karunia yang sudah kita dapat dari Allah, harusnya memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Dan tentu saja, secara manusia, mengampuni adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kita seringkali saat kita mau mengampuni, kita dihadapkan dengan rasanya kepedihan, sakit hati, kepahitan yang sudah orang lain tanamkan dalam diri kita, yang sudah sepertinya sudah diberikan oleh orang lain dalam diri kita, kemarahan di dalam diri kita. Jadi sangat sulit untuk mengampuni secara manusia. Rasa sakit, dendam yang ada di dalam diri kita tuh membuat kita kayak serasa sangat dalam keadaan yang dalam hidup tanpa pengampunan. Namun mari kita renungkan sampai kapan kita mau hidup dalam hidup yang demikian. Sampai kapan kita akan menyimpan gumpalan kepahitan itu, atau membangun tembok-tembok dendam dan kebencian. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita perlu pemulihan, kita perlu mengampuni. Bukankah kita ingat bahwa kita dulu adalah orang-orang yang gak mampu melunasi hutang-hutang dosa kita kepada Allah?
ingatlah bahwa Allah sudah mengampuni kita, sudah menghapuskan segala dosa kita. Allah sudah menyelamatkan kita dan dibayar oleh darah Kristus di kayu salib. Sadarkah kita bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita yang begitu besar? Jadi kita harus berusaha memberikan pengampunan yang sama kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Dan kita harus sadar bahwa kita nggak mampu melakukannya sendiri. Akan sangat sulit bagi kedagingan kita, bagi daging kita, untuk kita bisa mengampuni orang lain. Saat muncul ingin mengampuni, tetapi di saat itu juga kenangan-kenangan buruk itu akan muncul dan akan seperti kayak tercampur di dalam keinginan kita untuk mengampuni. Jadi secara manusia kita nggak akan bisa sangat sulit bagi kita untuk mengampuni. Yang kita perlu adalah kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita meminta bantuan Roh Kudus untuk memampukan kita mengampuni orang lain. Karena kita nggak akan mampu sendirian, kita nggak akan mampu melakukannya sendiri. Jadi ingatlah bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi kita, memberikan pengampunan yang begitu besar kepada kita. Dan pengampunan itu jugalah yang harus kita berikan kepada orang-orang lain yang menyakiti kita. Itu pengampunan tanpa batas yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin sulit bagi kita, tetapi kita ingat bahwa kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami Bapa untuk kami bisa mengampuni orang lain. Karena kami sudah terlebih dahulu Engkau ampuni Bapa. Kami sudah Engkau berikan pengampunan yang begitu besar Bapa. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau mati bagi kami, menembus dosa-dosa kami. Dan ajar kami Bapa, kami bisa mengampuni sesama kami. Berikan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengampuni sesama kami Bapa. Karena kami tahu kami gak mampu melakukannya sendirian. Makasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Bapa. Makasih dan bawa kami terus melekat dengan-Mu Bapa, untuk kami hidup dekat dengan-Mu. Makasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap orang yang sudah mengikuti ibadah pagi pada hari ini Bapa. Engkau menjadikan apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.